Misteri legenda, sejarah, dan asal-usul leak Bali. Leak dan ilmu pengleakan hingga saat ini masih dipercaya dan ditakuti oleh sebagian besar masyarakat Bali. Namun, apakah kalian tahu apakah sebenarnya leak Bali itu? Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe dulu ya video ini, aktifkan loncengnya, terus jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Leak adalah pengetahuan kuno yang diwariskan oleh nenek moyang umat Hindu di Bali. Pada zaman sekarang ini, kebanyakan orang sudah tidak percaya lagi ataupun orang lebih cenderung memandang leak sebagai ilmu untuk menyakiti. Secara umum, leak itu tidak menyakiti. Leak adalah proses ilmu yang cukup bagus untuk mereka yang tertarik. Karena ilmu leak juga memiliki etika tersendiri. Hormat dan taat kepada ajaran yang diberikan, selalu melakukan ajape-ajape dan menyembah Siwa dan Durga dalam bentuk ilmu pengetahuan kewisesan. Tidak boleh pamer kalau tidak terdesak, selalu menjalankan dharma. Tidak boleh makan daging kaki empat, tidak boleh melakukan hubungan atau zina. Tidak boleh menyakiti atau dengan cara apapun melalui ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Dalam masyarakat, sering diberi label leak bisa melukai bahkan membunuh manusia, tapi tidak seperti itu. Ilmu leak juga mirip dengan ilmu lain yang terkandung di lontar Bali kuno. Pertama, mempelajari ilmu leak tidak sewenang-wenang karena ilmu adalah ilmu yang cukup rahasia, leak sebagai pertahanan dari serangan musuh. Orang-orang yang mempelajari ilmu ini memilih tempat yang cukup rahasia, karena pengetahuan memang leak rahasia. Tetapi zaman telah berubah, otomatis ilmu ini juga berubah sesuai dengan waktunya. Namun, esensinya sama dalam penerapan. Yang jelas, ilmu leak tidak menyakiti. Yang menyakiti itu ilmu sihir atau nerang jana. Ini adalah ilmu yang bersifat negatif, khusus untuk menyakiti orang karena beberapa hal, seperti balas dendam, iri hati, ingin lebih unggul. Ilmu ini juga disebut pengiwa. Ilmu pengiwa inilah yang banyak berkembang di kalangan masyarakat, seringkali dicap sebagai ilmu leak. Asal-usul leak dan kekuatannya kini. Bermula tercipta segelumit kisah menegangkan tentang seorang janda mandraguna. Dayu Datu nama janda yang hingga kini oleh sebagian masyarakat diyakini sosok dan ruwatnya. Dayu Datu menurut cerita tutur rakyat setempat hidup di desa Girah. Letaknya di pesisir dan masih berada dalam kawasan kerajaan Majapahit masa itu. Dayu Datu kemudian tersohor namanya dengan sebutan Calon Arang. Dikisahkan pula, Dayu Datu sendiri yang menuliskan seluruh ilmu sihir miliknya menjadi sebuah kitab ilmu hitam. Inilah muasal yang dipercayai sebagai cikal bakal lahirnya leak. Leak bagi sebagian masyarakat sudah tidak asing lagi sebagai salah satu jenis makhluk yang mungkin cukup menakutkan. Leak dalam penggalan catatan sejarah dinyatakan sudah ada sejak abad ke-11. Tepatnya ketika Raja Airlangga tahun 1006 sampai 1042 Masehi memerintah di Jawa Timur sejak 1021 Masehi. Tentu saja cerita leak tidak begitu saja terjadi. Konon, dulu si Calon Arang kalah tempur sebab kitab saktinya dicuri dan diamankan oleh Empu Baradah. Setelah kitab sihir berada di tangan Empu Baradah, tidak jelas ke tangan siapa kitab sakti tersebut berpindah. Akan tetapi, beberapa murid Calon Arang yang telah mempelajari sebagian ilmu sihir Calon Arang melarikan diri ke Pulau Bali. Di Pulau Dewata itulah beberapa murid tersebut melestarikan ilmu sihir Calon Arang dan mengajarkan kepada siapa yang ingin mempelajarinya. Selanjutnya, ilmu sihir yang berkembang di Bali termasyhur dengan sebutan leak. Leak dalam mitologi Bali adalah penyihir jahat. Le artinya penyihir dan ak artinya jahat. Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun sebab pada siang hari mereka tampak seperti manusia biasa.
Menurut kepercayaan orang Bali, leak adalah manusia biasa yang mempraktekkan sihir jahat dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Dikatakan juga bahwa leak dapat mengubah diri menjadi babi atau bola api, sedangkan bentuk leak yang sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi tajam. Beberapa orang mengatakan bahwa sihir leak hanya berfungsi di Pulau Bali, sehingga leak hanya ditemukan di Bali. Apabila seseorang menusuk leher leak dari bawah ke arah kepala pada saat kepalanya terpisah dari tubuhnya, maka leak tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya. Jika kepala tersebut terpisah pada jangka waktu tertentu, maka leak akan mati. Ilmu leak ini bisa dipelajari pada lontar-lontar yang memuat serangkaian ilmu hitam. Lontar ini terbuat dari pohon lontar yang dibuat sedemikian rupa dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm dan di atasnya bertuliskan aksara Bali dengan bahasa yang sangat sakral. Murid-murid calon arang yang melarikan diri ke Bali menuliskan ilmu pengleakan pada kitab lontar dan membuatnya dalam 4 kitab, yaitu Lontar Camra Brak, Lontar Sampian Emas, Lontar Tamting Emas, dan Lontar Jung Biru. Sedangkan ilmu leak ada 3 tingkatan, antara lain ilmu leak tingkat bawah, yaitu orang yang bisa ngeleak tersebut bisa merubah wujudnya menjadi binatang seperti monyet, anjing, ayam putih, kambing, babi betina atau bangkong, dan lain-lain. Kemudian ilmu leak tingkat menengah, yaitu orang yang bisa ngeleak pada tingkat ini sudah bisa merubah wujudnya menjadi burung Garuda dan bisa terbang tinggi, paruh dan cakarnya berbisa, matanya bisa keluar api, juga bisa berubah wujud menjadi jaka tungul atau pohon enau tanpa daun yang batangnya bisa mengeluarkan api dan bau busuk yang beracun. Tingkat terakhir, ilmu leak adalah tingkat tinggi, yaitu orang yang sudah bisa merubah wujudnya menjadi badai, yaitu berupa menara pengusungan jenazah bertingkat 21 atau tumpang selikur dalam bahasa Bali, dan seluruh tubuh menara tersebut berisi api yang menjalar-jalar sehingga apa saja yang kena sasarannya bisa hangus menjadi abu. Pada dasarnya, ilmu leak adalah ilmu kerohanian yang bertujuan untuk mencari pencerahan lewat aksara suci. Dalam aksara Bali tidak ada yang disebut leak. Yang ada adalah lia, aka, yang berarti 5 aksara. 5 aksara tersebut adalah si, wa, ye, na, dan ma. Dalam penjelasan singkatnya, si adalah mencerminkan Tuhan, wa adalah anugerah, ya adalah jiwa, na adalah kekuatan yang menutupi kecerdasan, dan ma adalah egoisme yang membelenggu jiwa. Kekuatan aksara ini disebut pancageni atau 5 api. Setiap manusia yang mempelajarinya, jika telah menguasainya akan mengeluarkan cahaya atau aura. Cahaya ini keluar melalui 5 pintu indria, yakni telinga, mata, mulut, ubun-ubun, serta alat vital. Pada umumnya, cahaya itu keluar melalui mata dan mulut sehingga akan tampak seperti api yang seolah-olah membakar rambut orang tersebut. Pada prinsipnya, dalam ilmu leak tidak ada cara menyakiti seseorang. Yang mempelajari adalah bagaimana mendapatkan sensasi ketika bermeditasi dalam perenungan aksara tersebut. Ketika sensasi itu datang, maka jiwa orang itu bisa jalan-jalan keluar tubuhnya melalui ngelekas atau yang di Jawa disebut meraga sukma. Ngelekas artinya kontak batin agar badan astral bisa keluar. Ini juga alasannya orang ngeleak. Apabila sedang mempersiapkan puja, batinnya yang disebut angeregep pengelekasan. Sampai di sini sukma Anda bisa keluar dan berkelana dalam bentuk cahaya yang disebut endih tadi. Endih berupa bola cahaya akan melesat dengan cepat. Endih ini adalah bagian dari badan astral manusia yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sini, si pemilik ilmu bisa menikmati keindahan malam dalam dimensi batin yang lain. Tapi tetap tidak sembarangan berani keluar dari tubuh kasar kalau tidak ada kepentingan mendesak. Tidak semua orang bisa melihat endih. Bahkan penampakan endih
tidak akan bisa ditangkap kamera. Jadi, jika ada yang mengaku berhasil memfoto atau merekam Ende, mungkin yang direkam itu adalah sinar atau cahaya yang lain. Bisa juga penampakan dari wujud genderuwo atau banaspati. Pengleak tidak boleh masuk atau dekat dengan orang mati. Orang ngeleak hanya datang ke makam atau pembunuhan. Jika ada orang baru meninggal, anggota leak wajib datang ke pemakaman untuk memberikan doa agar rohnya mendapat tempat yang baik sesuai karmanya sambil membawa kelapa gading untuk dipercikan sebagai tirta. Leak memiliki keterbatasan tergantung dari tingkatan rohani yang dipelajari. Ada 7 tingkatan leak, yakni leak barak atau Brahma, leak bulan, leak pemamoran, leak bunga, leak sari, leak cemeng rangdu, dan leak siwaklakah. Leak siwaklakah inilah yang tertinggi, sebab dari ketujuh cakranya mengeluarkan cahaya yang sesuai dengan kehendak batinnya. Setiap tingkatan mempunyai kekuatan tertentu yang bergantung kepada emosi jiwa pemiliknya. Ketika emosinya labil, ilmu tersebut bisa menyerang, membabi buta, dan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Hal inilah membuat rusaknya nama perguruan. Kestabilan emosi sangat penting sehingga sang guru sangat ketat dalam memberikan pelajaran. Selama ini, leak selalu dijadikan sebagai kambing hitam atau aji ugik bagi sebagian orang. Padahal ada aliran yang memang khusus mempelajari ilmu hitam atau penestian. Ilmu penestian memang dibuat untuk membuat orang celaka, sakit, dan menderita dengan kekuatan ilmu hitam. Ilmu penestian menggunakan ajian-ajian tertentu seperti aji geni selembang, aji dungkul, aji sirep, aji penangkep, aji pengenduh, atau aji telung teranjana. Ini disebut pengiwa. Pengiwa banyak menggunakan tulisan rajah. Yang paling hebat bisa menggunakan cetik atau sejenis racun yang bersifat mistis. Aliran ini jelas bertentangan dengan pengleakan. Ilmu leak di Bali sampai sekarang masih ada dan berkembang karena pewarisnya masih ada. Ilmu leak dilestarikan sebagai bagian dari budaya Hindu di Bali. Jika Anda ingin menyaksikan leak ngendeh, datanglah pada hari Kajang Kliwat Njitan di pemakaman pada saat tengah malam. Nah, itulah tentang misteri, legenda, sejarah, dan asal-usul leak di Bali. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe.